Kembali lagi di channel GM Tech Project bersama saya Denis Awe di konten ngopi. Salam hor hor hor. Di konten ngopi kali ini GM Tech Project akan sedikit sharing dan berbagi cerita tentang perjalanan Honda CB masuk ke Indonesia hingga sekarang menjadi primadona di kalangan banyak orang di seluruh Indonesia. Simak videonya. Honda CB hadir di Indonesia itu pada tahun 1971, di mana PT Federal Motor dulunya mengimpor dari Jepang yang berganti nama menjadi PT Astra Honda Motor atau sekarang disebut atau disingkat menjadi AHM, PT AHM. Di mana Honda CB tersebut meneruskan pendahulunya yaitu S90Z dengan tampilan yang lebih baik di masa itu. Kemudian dilanjut dengan tampilan yang lebih baik dan performa mesin yang lebih garang pada tahun tersebut. Oh ya, ini info sedikit untuk produksi di sini bukan berarti di Indonesia dia memproduksi semua ya. Dulu PT Federal Motor itu hanya mengimpor barang-barangnya kemudian dirakit di Indonesia seperti itu. Kemudian kembali ke motor CB lagi, ada banyak tipe-tipe motor CB pada tahun itu. Namun tidak semua tipe-tipe motor Honda CB tersebut masuk ke Indonesia. Dalam artian hanya beberapa dengan cc-cc tertentu yang masuk di Indonesia atau diimpor di Indonesia seperti itu. Kemudian produksi awal itu di tahun 1971 di mana ada CB100 dan CB125. Kemudian ada CB175 dan CB200 di masa itu yang masuk atau diimpor di Indonesia. Di CB175 dan CB200 di mana Honda mengaplikasikan double silinder di situ, bukan hanya silinder tunggal di CB100 dan CB125. Mana CB100 dan CB125 itu menjadi primadona di Indonesia dikarenakan harganya yang cukup murah dan kemudian masuk spek permintaan yang banyak sebagai orang Indonesia. Mesin silinder tunggal ini lebih disukai dikarenakan fleksibel untuk harga, kemudian perawatan yang cukup mudah dengan harga yang murah juga seperti itu. Dalam kurun waktu satu dekade pada jangkauan 1971 hingga 1981 jumlah total penjualan di Indonesia rata-rata itu mencapai 5.000 unit per bulannya atau mencapai 600.000 unit lah terjual di masa itu. Kemudian kalau dibanding-bandingkan sekarang ini seperti penjualan CB150R SF hampir-hampir mirip lah kayak CB100 dan CB125 itu dia mencapai 600 unit. Hampir sama lah untuk penjualan CB150R sekarang ini. Kemudian ngomongin CB100 dan CB125 yang masuk ke Indonesia, banyak tipe-tipe yang keluar selama satu dekade terakhir Honda CB diproduksi. Antara lain ada CB100 K1 itu tahun 1971. CB K1 ini banyak variannya ya, varian warna. Ada 3 varian warna yaitu Crystal Blue Metallic, kemudian Candy Ruby Red, dan Candy Gold. Dimana setengah bagian bawah dari tangki ini, di tangki CB K1 ini ya, dia berwarna putih. Kemudian emblem CB 100 pada tutup aki kiri dan kanan terbuat dari plastik. Terdapat trim warna chrome, kemudian terdapat trim warna chrome pada joknya, tutup shockbreaker depan bagian atas, tutup shockbreaker belakang, dan batok lampu depan sama dengan warna tangki seperti itu. Jadi shockbreaker depan bagian atas, kemudian tutup shockbreaker belakang, batok lampu warnanya sama dengan warna tangki. Kalau misal merah juga warnanya merah, kalau biru juga warnanya biru seperti itu. Kemudian spesifikasi di motor CB100K1 ini
yaitu CB nomor serial, saya bacakan ya. Nomor serial CB100 per 20.001, kapasitas mesin 99 cc OHC, tipe mesin 4 langkah 1 silinder. Kemudian CBK1 ini dapat mencapai top speed hingga 110 km/h atau per jam. Kemudian kompresi dengan angka 9,5 per 1, bore up dan stroke up 50,5 kali 49,5 mm. Kemudian valve per silinder yaitu 2, pengapian masih menggunakan platina, pendingin yaitu pendingin udara di buringnya itu. Kemudian transmisi atau persneling dia masih menggunakan 5, tipe transmisi yaitu chain. Ban depan menggunakan 250 ring 18, belakang 275 ring 18. Terus rem depan masih menggunakan tromol, rem belakang juga tromol. Untuk berat kosong CBK1 ini yaitu 92 kg, kapasitas tangki 10 liter. Kemudian masuk di CBK2 tahun pembuatan 1972. Perbedaan pada versi ini adalah warna cat tangki dan emblem pada CB100 yang dibesarkan dan berada di tengah, dimana sebenarnya pada mesin juga tidak ada yang berubah, namun ada satu incaran banyak penggemar CB, yaitu model tangki basinya, dimana tutup tangkinya bukan berada di tengah melainkan di tepi bagian kanan tangki. Tersedia 2 varian warna, yaitu putih kombinasi light scarlet red dan putih kombinasi Aquarius blue. Pada sisi samping tangki bagian atas terdapat warna merah atau biru, sedangkan bawahnya hitam seperti itu. Kemudian lambang strip segitiga pada tutup aki kiri kanan berwarna sesuai dengan warna dasar tangki, merah ataupun biru seperti itu. Kemudian lambang sisi segitiga penutup jok, penutup juga merah atau biru. Tutup shockbreaker depan bagian atas dan belakang dan batok lampu berwarna hitam. Kemudian di spesifikasi saya bacakan, di mana nomor serial pada CBK2 ini CB100 per 120.001, kapasitas mesin 99 cc OHC, tipe mesin 4 langkah 1 silinder, kemudian power 11,5 HP at 10.500 rpm, kemudian mencapai top speed hingga 110 km/h, kemudian kompresi 9,5 banding 1, kemudian bore up dan stroke up 50,5 kali 49,5 mm. Kemudian valve per silinder yaitu 2, pengapian juga masih menggunakan platina, pendingin masih menggunakan udara, transmisi juga masih 5, tipe transmisi chain, ban depan 250 ring 18 dan belakang 275 juga ring 18. Kemudian berat kosong di CB ini 92 kg, kapasitas tangki sebesar 10 liter seperti itu. Masuk pada tahun 1976 hingga 1981, di mana masih mengusung konsep yang sama, performa mesin yang sama sebelumnya, yaitu CBK2 dengan tampilan agak sporty sedikit lah, serta lebih elegan, di mana perkembangan dari tahun ke tahun nampaknya diperhatikan oleh pabrikan Honda, yaitu CBK3 dengan spesifikasi kapasitas mesin 99 cc OHC, kemudian tipe mesin. Kemudian pada tahun 1981 muncul juga yaitu CBK5, di mana sering juga disebut sebagai CB Bagong, yaitu CB100K5 ini merupakan generasi terakhir dari generasi CB K1, K2 dan K3 seperti itu.
CB ini diluncurkan pada tahun 1980. Honda memberi banyak inovasi, peningkatan yang diubah beda dari pendahulunya, yaitu dari tampilan luar atau bodi hingga urusan performa. Bisa dibilang CB100K5 ini merupakan generasi penyempurna dari CB100K1, K2 maupun K3 seperti itu. Bagian yang menjadi khas atau ciri khas dari CB-K5 ini yaitu desain yang mirip seperti GL100 dengan tangki sedikit panjang, kemudian lampu belakang kotak seperti itu. Saya seperti GL100 lah. Kemudian spesifikasi di CB-K5 ini yaitu cc 99 cc OHC. Setelah meluncurkan CB100, PT Federal Motor juga pada tahun 1971 itu meluncurkan CB125 dengan tampilan sama seperti CB100, namun berbeda di kapasitas mesin, dimana ini mesin itu dengan cc 125. Kemudian dengan perawatan yang cukup mudah di tahun 70-an, Honda CB125 ini menjadi primadona di masanya. CB125 ini menjunjung tenaga yang lebih besar lagi daripada pendahulunya. Kemudian tipe-tipe CB125 ini ada 125 SO itu 1971, itu sepengetahuan saya ya. Kemudian Honda CB125 S itu pada 74 atau 1974. Kemudian Honda CB125S yang dilahirkan pada tahun 1976. Kemudian ada CB125 tahun 79 hingga 80. Ada dua tipe lagi yang masuk ke Indonesia atau diproduksi di Indonesia, itu CB175 dan CB200 yang masuk di Indonesia, dan 2 silinder. Ya, tadi kita ngomongin tentang CB100 dan CB125. Mungkin cukup segitu sejarah CB100 dan CB125 sepengetahuan saya yang bisa di-sharing untuk teman-teman semua. Jangan kemana-mana, masih ada part kedua yang akan membahas tentang berdirinya atau sejarah berdirinya CB Indonesia hingga sekarang ini. Masih di Ngopi.